Selamat sore teman-teman bisnis mikro, jumpa lagi dengan saya Alex di bisnis mikro. Baik, pada sore hari ini saya akan membahas tentang manusia ya, tentang seseorang yang menurut istilah bahasa di sini maruk. Kalau maruk ini serakah, mengenai ingin mendapatkan bantuan UMKM yang kedua kalinya. Nah, bagaimana sih ceritanya? Oke, ikuti terus video ini karena video ini banyak berisi tentang pengalaman-pengalaman yang terjadi di lapangan. Oke, teman-teman sekalian, jadi seperti yang teman-teman ketahui bersama ya, bahwa pemerintah telah menyalurkan bantuan UMKM untuk 12 juta pelaku UMKM, yang mana sampai saat ini itu baru 10,8 juta UMKM. Artinya masih ada 1,2 juta UMKM yang akan diberikan bantuan berupa bantuan langsung tunai sebanyak 2,4 juta rupiah untuk satu kali transfer, yang mana digunakan untuk modal usaha. Nah, teman-teman, ternyata seperti yang kita ketahui bersama bahwa sudah ada pencairan bantuan UMKM untuk beberapa tahap. Nah, kalau tidak salah itu tahap ketiga ya. Saya nggak tahu tahap berikutnya itu kapan. Nah, di antara itu banyak sekali yang dapat bantuan UMKM. Nah, yang tahap 1, 2, 3 ini biasanya tahap dari penyalur, artinya bank, pegadaian, atau institusi yang memiliki nasabah, yang memiliki usaha, itu biasanya diperbolehkan untuk mendaftarkan nasabahnya agar mendapatkan bantuan UMKM, asalkan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Nah, yang terjadi adalah masuknya SMS ya teman-teman ya, masuknya SMS ke rekening teman-teman. Nah, biasanya SMS-nya bentuknya BRI notif yang isinya TRX sekian, telah masuk uang sebesar 2.400.000. Nah, kalau sudah mendapatkan SMS itu sudah bisa diambil uangnya karena prosesnya tidak diblokir ya, dalam artian terbuka. Namun ternyata ada yang masih terblokir. Terblokir itu ada dua, yaitu dalam bentuk kode HG dan MB. Nah, untuk kode HG bisa dibukakan di Yuker ya, di unit Yuker ataupun cabang. Namun untuk MB harus menunggu keputusan dari pusat, karena kalau MB ini disinyalir tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, yang jadi rancunya itu adalah ketika status HG ya. Jadi begini, biasanya nanti teman-teman kalau dia itu belum diambil uangnya nanti akan ada SMS lagi. Namun kalau yang sudah diambil pun nanti ada SMS lagi. Nah, di sini teman-teman, kemarin saya menemukan sesuatu yang lucu ketika saya harus melakukan pengecekan ke lapangan mengenai penyaluran bantuan UMKM. Nah, di sini sebut saja nasabahnya si X ya. Jadi dia ini mendapatkan bantuan UMKM sebesar 2.400.000. Nah, ketika itu namanya mungkin terdaftar 2 kali ya. Terdaftar 2 kali. Namun pada saat pengecekan itu awalnya sih kita melalui telepon ya. Nah, pada saat pertama kita menelpon itu ditanyakan usahanya apa. Nah, ternyata teman-teman itu dia ngomong saya tidak punya usaha. Oke, kita catat ya teman-teman ya. Saya catat tidak punya usaha. Terus saya bilang, Bu, ini ibu dapat bantuan UMKM. Nah, tiba-tiba berubah nih teman-teman nih.
berubah langsung, Pak saya punya usaha kebun Pak, ini Pak ada ini. Wah, jadi lucu aja ya teman-teman ya. Kata pas pertama nggak ada usaha, kemudian ada usaha, mungkin dikiranya saya penipu kali ya teman-teman ya, ketika saya melakukan telepon ya. Ya karena saya sudah merasa janggal, kemudian saya cross check ulang ya teman-teman. Saya buka lagi data ininya, tabungannya, minta tolong sama petugasnya ya. Ternyata uangnya itu teman-teman sudah diambil dia bulan Agustus teman-teman, bulan Agustus. Nah besoknya ya teman-teman, jadi pas hari itu saya bilang sama ibunya, udahlah Bu, kata saya, ini bantuannya nggak dapat, kita stop aja. Nah besoknya dia SMS ke saya ya, SMS-nya nggak perlu saya tunjukin ya, pokoknya SMS-nya bilang kecewa. Wah, dia kecewa karena itu katanya hak dia. Wah, hak dia, jadi harus dapat ya, pokoknya dia komplain ya. Udah, jadi saya dengan ininya santai aja ya menjawab, ya sudah Bu, Ibu datang ke kantor aja ya, karena pengatur kebijakan ya petugas di sana. Lalu datang ya ibunya tadi, jadi janji jam 9 ya, kemudian mundur lagi jadi jam 1. Wah, dia nanya perlu bawa apa, ya udah saya bilangin aja syarat-syaratnya, bawa KTP, bawa SKU, bawa ini semua. Wah, lalu datang dia, datang ke kantor. Nah saat datang ke kantor, ketemu nih, langsung saya hadapin nih sama petugasnya, sama pimpinannya. Nah langsung pimpinannya tuh nanya, apa Bu? Ini Pak, saya dapat bantuan UMKM, seharusnya saya dapat nih Pak, kenapa ini bantuan UMKM saya ditahan nih Pak? Lalu di print itu bukunya ya, di buku. Lah ini Bu, Ibu kan sudah dapat Bu bulan Agustus kemarin. Iya Pak, tapi saya harusnya dapat lagi Pak. Waduh. Lalu ya tertawa lah ya, bukan bermaksud ngejek. Dalam hati saya juga timbul, wah ini ibu serakah, atau istilah bahasa kami maruk ya. Nah tapi dengan santai kita bilang, Bu kalau ini cuma dapat 1 kali, masih banyak yang membutuhkan Bu ya, dan beruntunglah ibu yang sudah dapat. Nah jangan masuk 2-3 kali ya, kasihlah kepada orang yang lebih membutuhkan ya. Akhirnya yang awalnya garang gitu ya, tiba-tiba ya menunduk ya, mungkin kena tausiah. Nah menunduk, kemudian ya berjalan malu lah sambil kita lihat. Tapi ya itulah, kita pun berpikir, wah ternyata masih ada orang yang seperti ini, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, inti dari cerita saya ini adalah seperti ini teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman, bantuan UMKM itu cuma 1 kali teman-teman. Nah apabila teman-teman sudah mendapatkannya dan sudah dibuka teman-teman, nah tiba-tiba ada lagi, tolong jangan teman-teman ambil. Kenapa? Karena nanti teman-teman malu ketika nantinya di-print kembali bukunya teman-teman. Malunya ya kena tausiah teman-teman, kena ceramah kan gak enak teman-teman. Wah awalnya seperti ini, jadi ya udahlah teman-teman, legowo aja. Nah bagi teman-teman yang terblokir tadi ya, kalau udah ditelepon ya istilahnya disuruh ngambil ya ambil lah, karena itu memang hak teman-teman ya. Dan pihak bank pun tidak mau menyulitkan, karena bagi bank pun untuk apa gitu ya dana ini kan, karena toh harus dikembalikan ke negara, bukan sebuah dana yang seperti apa gitu kan, tetap di bank enggak. Jadi maksud saya teman-teman, dari diri teman-teman lah, jangan serakah, karena masih banyak teman-teman yang membutuhkan ya. Karena kalau kita mengambil hak orang lain teman-teman ya,
dengan keserakahan kita, nantinya akan berbalik lagi teman-teman ke kita. Itu yang jadi masukan ya teman-teman, demi kebaikan teman-teman semuanya ya. Jangan sampai malu nanti ketika datang di bank. Oke teman-teman, jadi begitulah cerita saya teman-teman mengenai salah satunya aja, mungkin banyak ya. Nah, salah satunya yang ternyata serakah ingin mendapatkan 2 atau bisa jadi 3. Nah, mudah-mudahan cerita saya ini mendapatkan hikmah dan membuka pikiran teman-teman semua agar nantinya bisa menilai, jangan tamak ya, karena rezeki itu sudah ada yang mengatur. Oke teman-teman, terima kasih banyak karena telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.